sebelah saya ada dua atlet ya. Yang pertama nanti ada saudara Mas Yusuf. Silakan Mas, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Saya mantan atlet sport ini tahun 2023. Sebelahnya silakan untuk perkenalan. Perkenalkan, nama saya Pio Fajarsa. Saya atlet yang kemarin mengikuti sport ini, juga top skor, seratin, dan yang lain-lain. Positif. Oke, baik. Nanti Mas Dias kan sebagai apa ya? Sebagai reporter lah ini. Reporter ingin menanyakan perihal kalian yang pernah mengikuti event-event kejuaraan nasional tentang seputar cedera olahraga. Nah, nanti ada sekitar beberapa pertanyaan yang Mas Dias tanyakan kepada kalian. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, cedera apa saja sih yang mungkin terjadi dalam olahraga sepak bola? Cedera ankle, hamstring, ACL. Mungkin dari Mas Yusuf sendiri. Ya, mungkin cedera bahu juga, siku juga bisa kena, apalagi kita. Dan nanti untuk yang pertama kan udah dijawab tadi. Nanti untuk yang kedua nanti pertanyaannya, menurut kalian nih adakah tips nggak sih ketika ataupun seorang atlet yang mengenai terjadinya cedera olahraga, bisa tips yang mengurangi resikonya supaya nggak terjadi cedera olahraga? Ya, sebelum bertanding kembali pemanasan dan sesudah bertanding pendinginan atau yang lain. Mungkin dari Mas Yusuf sendiri ada tambahan lagi? Mungkin kurang-kurangi hal yang resiko sih ketika bermain. Saya bola berbahaya dan terlalu banyak menanggung. Jadi ketika pas bermain nih ada bola yang nanggung kayak gitu, jadi diantisipasi nggak boleh diambil. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, dari cedera yang menurut kalian nih, ada nggak sih cedera yang lebih dominan gitu dari olahraga sepak bola? Ada nggak sih? Ya, ya yang sering terjadi cedera ankle, lihat, terus cedera hamstring, terus ACL. Berarti ada tiga nih. Berarti kan ada tiga tuh, maksudnya masih ada beberapa pilihan nantinya dari tiga tersebut tuh yang ya dikelompokin lah, minimal ada satu lah gitu. Menurut kalian tuh apa? Ya, Lebih dominan hamstring berarti. Berarti yang lebih dominan dari tiga cedera tersebut tuh hamstring berarti. Oke, dari Mas Yusuf sendiri, Mungkin kalau dari kiper mungkin lebih banyak dicari sih. nah untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, ketika seseorang melakukan aktivitas olahraga dan mengalami cedera, kemudian terjadi pembekakan. Nah, untuk itu tuh menurut kalian penanganan pertama, menurut kalian sepengetahuan kalian apa sih penanganan pertamanya? Penyedih, ya kalau ketat lebih baik dikasih kompres, terus dirawat lah. Berarti di area-area yang sebenarnya berarti dikompres begitu. Setelah itu kita konsultasi ke medis. Dari Mas Yusuf sendiri ada? Nggak ada sih. Berarti sama ya, mungkin sama si Abi. Oke, pertanyaan selanjutnya, adakah dari kalian nih yang pernah mengalami cedera pada saat bermain gitu, pada saat mengikuti event kejuaraan nasional gitu? Ada nggak sih dari Mas Yusuf sendiri? Pernah nggak? Pernah juga. Pas di bagian apa tuh Mas? Cedera apa? Di lutut pernah, sama di situ juga pernah. Ya, berarti lebih dominan di kiper ya Mas. Jadi di area-area lutut sama di area situ. Dari si Abinya ada nggak Bi? Nah, yang sering terjadi mah ya di sini juga di lutut, terus di ankle. Kira-kira itu pas kapan jadinya? Ya, sebulan kemarin. Berarti baru ya. Kalau Mas Yusuf sendiri udah lama ataupun baru-baru sekarang? Baru-baru sekarang sih. Pertanyaan selanjutnya ya, dalam permainan sepak bola nih, menurut kalian bagian mana sih yang rentan terjadinya suatu cedera gitu? Jadi
Mas Yusuf sendiri ada Dari seorang kiper sih paling lebih sering di jari sih. jari Jari area jari gitu. Ada lagi selain area jari. sama mungkin paha samping juga salah satunya. Berarti ketika kalau paha samping tuh pas jatuhan ya, kalau jatuhannya nggak benar ataupun kurang tepat pasti resiko lah, kan resikonya terjadi sendiri. Kalau dari Abi ada lebih Ya lebih sering kalau pemain mah di kaki, terus di tangan kalau bantu kalau pemain. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari permainan ya, cabang sepak bola selain kaki nih, bagian apa aja selain kaki yang lebih apa ya lebih rentan atau resikonya terjadi cedera tuh, selain kaki? Malah ketika duel sama lawan Terus ada lagi dari Mas Yusuf. Bahu mungkin kalau dulu gitu. Berarti ada dua lah ya, pas benturan kepala, pas benturan pas duel pas bahu ya gitu. Pertanyaan selanjutnya, dalam permainan sepak bola nih yang rentan terjadinya suatu benturan kemudian terjadi cedera, menurut kalian tuh di bagian mana yang rentan? Maksudnya pas benturan tuh yang sering terjadi di dalam sepak bola tuh yang sering benturan terus kemudian cedera di bagian mana? kalau di pemain mah ya yang sering tuh kalau pas mau bola terus ya, lawan itu namanya pas mereka lawan Iya, pasnya di sini lah kalau jatuh. di area lutut berarti. Terus pertanyaan selanjutnya, menurut kalian selain tim medis nih, siapakah sih yang berhak menangani si atlet nih yang sedang terjadi cedera, siapa? Ya paling ofisial kalau lebih parah ya dokter. Mas Yusuf ada tambahan lagi? Mungkin kalau dari olahraganya ke kondisi juga Bisa. Berarti tadi yang pertama kan di dokter, sekarang di tukang pijit. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda bagi atlet ya apakah penting ya? Apakah penting ketika tahu untuk cara penanganan pertamanya? Bagi kalian tuh penting gak sih? ya penting agar kalau tahu cara penangannya kan kalau juga kita yang kena juga Bisa mengobati diri sendiri. Nanti untuk Mas Yusuf ada jawaban lagi? Apa sama? cukup. Oke, berarti sama ya. Intinya seorang atlet tuh penting ketika suatu terjadinya cedera olahraga tuh bisa mengobati diri sendiri lah. Untuk yang pertama, nanti untuk yang keduanya bisa selebihnya bisa berbagi lah ke teman-temannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda nih, menurut kalian, mengapa seorang atlet bisa terkena ya, suatu cedera olahraga tuh bisa terjadi olahraga tuh? Kenapa sih? Abi dulu apa Yusuf dulu nih? Yusuf dulu. Ya mungkin kalau di sepak bola apalagi di sepak bola kan ya, benturan itu pasti banyak gitu kan. Nah, dari situ mungkin Berarti timbulnya suatu cedera tuh bisa dari benturan kayak gitu, bisa dari benturan. Terus Abi ada tambahan lagi, Bi? Udah, berarti lebih dominan terjadi suatu benturan. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, adakah tanda atau gejala ya apabila seorang atlet terkena cedera serius? Ada nggak sih contoh ketika terjadi suatu cedera yang serius nih, ada nggak sih gejala-gejalanya nih? Apakah ngilu ataupun apa dirasa di bagian badannya gitu? ya ya iya sih pasti kalau jalan lari apa kan pasti terasa gimana. Berarti ada gejalanya ya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apabila seorang atlet terjadi cedera, siapa yang orang tepat ya, membantu proses penanganannya itu siapa sih? ya paling tim medis. Tim medis ada lagi selain tim medis?
paling krusial pelatih, temen ya, barangkali temennya bisa ada sedikit pengetahuan ataupun apa ya. Pertanyaan selanjutnya, berikan tanggapan Anda ya, apabila nih seorang atlet nih terjadi suatu cedera, tapi dia kekeh gitu, kekeh ngikutin, mau main lah, mau ikut main lah pokoknya. Tanggapan kalian tuh kayak gimana soal atlet-atlet yang kayak gitu? Ya lebih baik dikurangi, jika lagi cedera terus memaksakan untuk pertandingan lagi lebih parah. Kayak lebih parah. Ada lagi? Kalau dari saya sih mungkin ya janganlah terlalu beresiko gitu kalau lagi cedera. Ya, berarti intinya mau resiko ya, mengurangi resiko ya. Apabila ya contohnya ketika cederanya berulang ataupun berulang lagi kan pasti ruginya di diri sendiri gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalian tahu kapan sih perawatan yang paling tepat ketika suatu terjadi cedera olahraga menurut kalian? Kapan sih, pas kapan? Contoh ya, contohnya ketika kita nih kesleo ataupun terjadi kekilir pas pergelangan kaki, menurut kalian tuh penanganan yang paling tepat pas kapan? Karena terjadinya kecil lebih baik ya secepatnya dikompres atau di apa orang yang tepat. Oke, berarti ke tim medis ataupun ke sosial ya, dari Yusuf sendiri. Terus pertanyaan selanjutnya, menurut kalian kira-kira berapa lama sih proses penyembuhan dari suatu cedera olahraga? Contoh cedera menurut kalian, contohnya apa aja? Contohnya kalau ya berapa bulan, Iya, berapa bulan kira-kira? bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dari Yusuf sendiri, ada nggak contoh cederanya atau contoh apa? Cedera apa? Kalau dari situ sendiri sih kalau dari jari biasanya ya nggak sampai sebulan lah, seminggu 2 minggu. Oke, berarti rentan waktu penyembuhan mah lumayan sedikit kalau untuk kiper ya, karena rentan cederanya mah ada ringan, tetapi untuk pemain mah agak berat ya, karena tadi ACL sendiri bisa proses penyembuhannya bisa berbulan-bulan, bahkan bisa sampai operasi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena udah dulu lama ya. Jadi lama juga hari ini saya coba membahas tentang penanganan pertama pada cedera olahraga, khususnya di cabur sepak bola. Nah, nanti ada beberapa sumber bahasan yang dibahas, ada 6 pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian cedera olahraga dari cabang olahraga. Ini yang pasti sepak bola itu dominannya cederanya. Nah, terus kemudian yang ketiga pertanyaan atau pas observasi. Terus yang keempat ada hasil observasi kepada mantan atlet sama atlet. Terus yang kelima kesimpulan. Yang terakhir ada rekomendasi cedera dari cabang olahraga tersebut. Nah, untuk pembahasan yang pertama nanti kita akan bareng-bareng membahas tentang cedera olahraga di cabang olahraga sepak bola. Nah, ini ada 2 sumber ya, ada 2 menurut ahli. Yang pertama itu menurut Sumadi dalam Asyari Judi Sudirman tahun 2001 halaman 2. Nah, mereka menjelaskan cedera olahraga terjadi akibat adanya tekanan fisik secara berlebihan. Selain itu akibat dari kesalahan teknis saat berolahraga. Nah, terus penjelasan yang kedua itu ada menurut Setiawan tahun 2011 dalam Asyari Mas Yudi dan Sudirman tahun 2021 halaman 6. Nah, jadi setelah terjadi kesalahan teknis itu timbul beberapa respon tanda tubuh akibat dari cedera, seperti adanya peradangan, terus adanya merah, jadi bagian tubuhnya, terus pembekakan, muncul rasa nyeri. Ya, jadi dapat disimpulkan. Jadi cedera olahraga dalam cabur sepak bola itu jadi akibat adanya tekanan fisik, terus timbulnya suatu nyeri, jadi kayak peradangan, terus
kasus merah, mual, itu termasuk cedera dalam olahraga. Nah, sampai sini ada yang nanyain nggak? Nggak ada. Abang komen sudah. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua. Nah, setelah saya mengumpulin beberapa jurnal, ada tiga jurnal. Jadi tiga jurnal tersebut itu menerangkan dominasi cederanya. Nah, yang pertama dari jurnalnya si Azhari Masyudi Sudirman. Nah, itu tuh mereka itu tuh ngebahas ada dua klaster. Jadi mereka tuh ngebahas dua klaster. Nah, yang pertama tuh body dan non body contact. Nah, kalau yang body udah termasuk adanya benturan sesama atlet ataupun pas bertanding. Akan tetapi ketika non body yang tadi yang dijelasin yang pertama, masih menjelaskan yang pertama. Jadi pada saat melakukan teknik gerakan mereka salah, itu termasuk yang non body contact. Nah, jurnal ini dari 41 kasus yang cedera body contact tertinggi terjadi pada pergelangan kaki. Jadi pada pergelangan kaki itu di bagian ankle sebanyak atau sebesar 29%. Nah, sedangkan cedera non body contact sebanyak 15 kasus cedera tertinggi pada pergelangan kaki sekitar 53%. Jadi dapat disimpulkan dari jurnal ini yang lebih dominasinya di pergelangan kaki. Ya, dari jurnal Azhari Masyudi sama Sudirman. Nah, itu yang satu jurnal. Terus. Nah, oke, kita lanjut lagi ini ke jurnal yang kedua. Ya, dari Nugraha tahun 2001. Cedera itu faktor fisiologi atau kurangnya pemanasan sebelum memulai latihan dan pertandingan, ada sebanyak 16 kasus. Nah, kalau yang Sudirman masih bisa yang jurnal yang satu lagi kan membahas tentang body sama body contact. Nah, sedangkan jurnal yang ini jadi ada beberapa. Yang pertama tuh fisiologi terus kurangnya pemanasan. Nah, kayak gitu. Terus di sini terjadi sebanyak 16 kasus atau 53% atlet. Lalu bagian tubuh yang paling sering mengalami cedera itu bagian pergelangan kaki dengan jumlah 25 kasus. Ya, atau 83%, hampir mendekati 100%. Terus jenis cedera yang paling sedikit terjadi itu jenis cedera luka atau lecet. Ya, lecet. Nah, itu ada 29 kasus. Nah, itu nah, kemudian berada cedera yang paling banyak terjadi itu terjadi cedera ringan atau sebanyak 17 kali atau 36%. Kemudian sifat cedera yang paling banyak dialami yaitu sifat cedera akut atau sebanyak 8%. Jadi cedera akut itu yang tadinya udah pernah cedera kembali berulang, ada 8 kasus atau 8 macet. Nah, terus ke jurnal yang satu lagi ada Mendem ya. Tahun 2020. Tahun 2020 ya, yaitu cedera Kesleo. Jadi dalam hasil jurnal ini tuh langsung apa ya, kalkulasi itu bahwa cedera Kesleo 9%. Terus juga yang paling sedikit fraktur, cedera fraktur atau patah tulang. Ya, kayak ini sekitar 12%. Terus faktor penyebab cedera yang paling banyak dialami berasal dari faktor internal, yaitu penggunaan teknik gerakan yang salah sekitar 87%, dan yang paling sedikit berasal dari faktor eksternal, yaitu melakukan aktivitas berat. Nah, yang tadi dijelasin pas awal cedera olahraga yang ada kesalahan pas teknik, tidak lupa pemanasan apa segala macam. Nah, kalau untuk lupa pemanasan biasanya masuknya ke eksternal. Oke, jadi dapat disimpulkan dari 3 jurnal, menurut saya yang paling dominasi satu ankle, karena dari
didominasi ke cedera yang lecet, kemarah segala macam. Nah, terus yang jurnal yang kedua ya tadi hampir didominasi bahwa pergelangan ankle tuh sebagai cedera yang paling dominasi lah, yang paling dominan. Kita Oke, kita langsung bahas ke hasil observasi. Jadi pas observasi ke mantan atlet sama atlet itu ada sebenarnya di posisi mantan atlet itu di posisi sebagai penjaga gawang. Nah terus yang atletnya sebagai pemain. Nah dari hasil observasi tersebut itu tuh sama, jadi masih ada apa ya, si atlet tersebut masih ada kayak contoh kita nanyain tentang dominasi cedera masih jauhnya hamstring, terus pergelangan kaki, terus sama kayak ACL atau segala macam, jadi masih abang dari hasil observasi tersebut. Nah tetapi lebih dominannya di bagian yang masih bawah, sampai bawah lah. Pokoknya mah kayak lebih dominannya di area tungkai kaki lah. Kalau untuk cedera olahraga yang di cabang sepak bola nih, ya. Jadi hasil observasi tersebut tuh menjelaskan bahwa yang terjadi dalam cedera olahraga dalam sepak bola itu yang paling sering di bagian sini. Entah itu kayak pergelangan kaki atau apa kan, termasuknya ya tungkai sini kan. Nah dari hasil observasi tersebut tuh ya kayak gitu. Kira-kira kesimpulannya. Jadi pada intinya nih si atlet itu penting nih. Penting mengetahui kesimpulan ini. Terus juga jadi si atlet itu nggak bisa dipisahkan sama kejadian cedera, pasti beriringan, entah itu cederanya berat ataupun ringan. Nah, tetapi kita nantinya sebagai pelatih ataupun sebagai guru nanti mengedukasi si atlet tersebut bahwa pentingnya pemanasan tadi sampai nanti diakhiri polygon, supaya ketika kita lagi setelah melakukan pelaksanaan si otot-otot tuh nggak terlalu kencang ataupun menstabilkan. Jadi tugasnya stretching atau tugasnya polygon tadi menstabilkan otot-otot setelah kegiatan. Maksudnya rekomendasi itu kayak supaya pencegahan bahwa contoh si ini terjadi cedera ankle. Nah, di sini dalam jurnal of Sport Science and Fitness tahun 2015 itu menyatakan hasil penelitian menunjukkan jadi ada obatnya gitu. Yang terpenting ada obatnya. Nah, ini kan bisa ditulis kan. Oke. Jadi obatnya ini ya, obatnya ketika si atlet melakukan terjadi cedera olahraga pada pergelangan kaki, sebaiknya di mesin VH. Ya karena apa? Dilihat di sini sudah terbukti tuh dalam jurnal hasil penelitian menunjukkan mesin VH dapat meningkatkan hasil derajat nilai rata-rata room ankle fleksi sekian. Oke, ada yang didiskusikan? Bertanya Mas Yas. Ya. Ini yang pemanasan Mas Yas. Masalah pemanasan sama berkontak itu tuh dominannya mana? Iya, dominan terjadi cedera itu karena kurang pemanasan, kemudian apa berkonteks. Untuk rekomendasi cedera nih, apa ya? Kami juga menghasilkan penelitian memang kan dari ya umumnya di masyarakat kita kan kurang paham gitu atau kurang mengetahui tentang message page itu apa, terus caranya gimana. Apakah ada rekomendasi lain selain melakukan message page untuk cedera yang dominan di sepak bola? Nah ini mah kan sebisa kalau di sini kan menurut apa ya data. Nah kalau bisa dijawab, kalau menurut saya pribadi nanti ada tahapannya. Jadi ketika si atlet tuh maksudnya sedang cedera gitu, nanti ada bahasanya
Jadi R itu termasuknya bahayanya rest. Jadi si atlet tersebut tuh suruh istirahat. Nah, suruh istirahat terus kemudian itu encourage ya. Nah, elevasi itu yang kayak tadi. Saya rasa sudah cukup ya. Terus juga mudah-mudahan ada gambaran lah buat tugasnya pada ini. Jadi tahapannya kayak gitu. Tahapannya yang pertama kita mencari apa sih pengertian segala olahraga dalam cabur masing-masing. Nah, setelah itu kedominasinya ya kedominasi terus kalau bisa dominasi tersebut tuh sesuai gitu pada saat hasil observasi biar nggak ngulang kedua kali ya. Nah, setelah sudah sesuai nanti disimpulin terus kemudian ada rekomendasi cederanya. Oke, mungkin cukup sekian dari pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau belajar kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.